Lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas PKWU yang berjudul perencanaan pemasaran produk. Di sini kami beranggota 5. Perkenalkan, nama saya Willy Setiawan, ada Hugo Ferry Susanto, ada Dika Surya Fatwa, ada Tubagus Cesar Ramadan, dan ada Saladara Maulida. Saladara sedang tidak bisa meet karena sedang sibuk. Oke, setelah ini kita mulai ke slide 1. Ya, di sini ada media pemasaran. Media pemasaran adalah perangkat, wadah, tempat, atau perantara untuk melakukan sebuah pemasaran dan berfungsi untuk membantu kebutuhan bisnis dan mempercepat proses kegiatan pemasaran. Selanjutnya, Hugo. Oke. Selanjutnya itu ada bentuk media pemasaran. Nah, bentuk media pemasaran itu ialah bentuk yang kita maksudnya media yang kita gunakan untuk memasarkan produk kita. Nah, itu ada 4 secara umum. Itu ada media cetak. Nah, media cetak itu media yang kita cetak untuk memasarkan produk kita, seperti majalah, poster, dan lain-lain yang berhubungan dengan cetak atau kertas. Kedua, ada media elektronik. Nah, media elektronik adalah ini salah penulisan, harusnya elektronik itu. Nah, maksudnya itu menggunakan media elektronik seperti laptop. Nah, laptop kan bisa membuat iklan. Nah, itu buatnya di situ. Terus bisa dari televisi, nyewa televisi buat mengiklankan produk kita. Terus ada radio juga bisa, seperti itu. Terus ada ketiga, media luar ruang. Nah, maksudnya media luar ruang itu ialah berupa iklan. Iklannya itu berbentuk itu ya, papan reklame. Kayak di apa namanya, di jalan tol kan ada tuh papan yang gede, terus kita lewat, oh ada papan tuh, gitu. Nah, itu disebutnya media luar ruang. Dan ada media lini bawah. Nah, maksudnya media lini bawah itu memasarkan menggunakan email, daerah email. Jadi kita memasarkan produk kita melalui email dan dikirimkan ke orang-orang yang punya email, gitu. Selanjutnya akan dibawakan oleh Willy Setiawan. Silakan. Oke, slide 3 adalah tentang strategi media pemasaran. Pengertian dari strategi media pemasaran adalah untuk mempublish sebuah produk atau sebuah jasa kepada masyarakat secara umum, yaitu ada 3 media pemasaran. Ada 4 media pemasaran, yaitu media massa dan media internet. Media massa itu seperti majalah, buku, tabloid. Sedangkan media internet itu kayak TV, radio, handphone, komputer atau laptop. Yang kedua adalah media browser. Media browser ini terbit cuma hanya 5 halaman, tidak lebih dari 45 halaman, karena browser ini hanya mengambil hal yang paling penting saja, kayak contohnya periklanan ataupun contohnya tentang fashion yang sedang tren. Itu kan juga strategi media pemasaran. Yang keempat adalah stationery set, yaitu benda-benda fungsional yang digunakan dalam keperluan kantor. Contohnya benda-benda perusahaan seperti logo kan biasanya kan di kantor-kantor supaya kita bisa ingat perusahaan mana, logo mana gitu. Atau slogan, biasanya perusahaan makanan biasanya pakai slogan. Tapi kalau misalnya perusahaan-perusahaan kayak seperti mungkin mobil atau motor, mungkin ada pakai slogan, ada yang enggak. Terus yang kedua adalah X-banner. X-banner ini digunakan untuk menyampaikan informasi, berbentuknya banner kayak launching buku-buku, contohnya kayak buku-buku launching bukunya Raditya Dika, ada X-banner. Kayak contoh bukunya Kuala Kumal, ada itu launching X-banner. Dan ukuran standarnya itu 60 kali 160 atau 80 kali 180. Oke, slide selanjutnya, Dika, yaitu manfaat media pemasaran. Oke, Dika. Ya,
Ya, di sini saya akan menjelaskan manfaat media pemasaran. Yang pertama yaitu adalah membangun dan menarik minat masyarakat. Nah, pada media pemasaran ini sangat-sangat bermanfaat untuk membangun dan menarik minat masyarakat supaya penjualan yang kita lakukan itu akan meningkat. Dan yang kedua di sini ada yang namanya membantu menemukan konsumen dan memperluas pasar. Nah, semakin menariknya minat masyarakat, sini kita membantu sekali ya untuk menemukan konsumen. Juga bisa memperluas pasar yang kita buat dalam media pemasaran tersebut dengan menggunakan iklan. Terus yang ketiga adalah memudahkan mendapat feedback secara langsung. Ya, di sini media pemasaran ini bisa terbuat dari iklan, juga bisa di feedback oleh konsumen langsung dengan cara misalkan dari komentarnya langsung ataupun ya ketemu langsung secara offline gitu. Selanjutnya yang keempat, mengembangkan target pasar dan dapat menyaingi kompetitor. Di sini kita bisa mengembangkan target pasar dengan menggunakan media pemasaran, karena media pemasaran ini sangat-sangat murah ya untuk pengerjaannya, tidak menggunakan biaya yang sangat besar gitu. Terus juga ada yang terakhir adalah meningkatkan jumlah penjualan produk. Nah, pada media pemasaran ini jadi tuh kita dapat meningkatkan jumlah penjualan karena banyak konsumen secara online ataupun offline bisa melihat produk-produk yang kita jual. Jadi kita bisa meningkatkan jumlah penjualannya. Nah, selanjutnya. Pilih, tutup. Oke. Mungkin itu saja dari presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah kata atau salah pembawaan kata-kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 mengucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.